I just had to let you know you're. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video role play pertemuan 10 dan 12. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, pasien bayi berusia 3 bulan dirawat di ruang anak dengan indikasi nyeri akut akibat tindakan medis atau kondisi penyakit tertentu. Berdasarkan hasil pengkajian, tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darahnya 90-60 mmHg, frekuensi nadinya 140 kali per menit, frekuensi napasnya 40 kali per menit, saturasi oksigennya 98%, dan suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, yang masih berada dalam rentang fisiologis bayi. Namun, secara klinis bayi menunjukkan tanda-tanda nyeri yang signifikan, seperti menangis terus-menerus, perubahan pola tidur, serta peningkatan respon motorik. Bayi tidak mampu mengungkapkan nyeri secara verbal, sehingga penilaian nyeri harus dilakukan secara observasional menggunakan indikator perilaku dan fisiologis. Oleh karena itu, digunakan skala khusus seperti NIPS, CRIS, dan FLACC untuk mengidentifikasi dan mengukur intensitas nyeri. Selanjutnya akan diperagakan bagaimana tenaga kesehatan melakukan pengkajian hingga penata laksanaan nyeri pada bayi N. Penilaian nyeri menggunakan skala FLACC memiliki 5 indikator. Yang pertama, face atau wajah, dinilai dari ekspresi pasien mulai dari rileks hingga meringis jelas. Kedua, legs atau kaki, dilihat apakah posisi kaki rileks, gelisah, atau menendang dan kaku. Ketiga, activity atau aktivitas, dinilai dari kondisi tubuh apakah tenang, menggeliat, atau kaku dan melengkung. Keempat, cry atau tangisan, mulai dari tidak menangis, merengek, hingga menangis keras. Kelima, consolability atau kemampuan ditenangkan, dinilai apakah pasien mudah ditenangkan atau justru sulit untuk dikendalikan. Masing-masing indikator dinilai dari skor 0 sampai 2. Semakin tinggi skor total, maka menunjukkan tingkat nyeri yang semakin berat. Pada skala CRIS, terdapat 5 indikator juga. Yang pertama, crying atau tangisan, dinilai dari tidak menangis hingga menangis melengking. Kedua, requires oxygen, yaitu apakah pasien membutuhkan oksigen tambahan untuk mempertahankan saturasi oksigen. Ketiga, increased vital sign, dilihat dari peningkatan denyut jantung dan tekanan darah dibandingkan kondisi normal. Keempat, expression atau ekspresi wajah, apakah terlihat rileks atau meringis. Kelima, sleeplessness, yaitu gangguan tidur, mulai dari tidur normal hingga tidak bisa tidur sama sekali. Pada skala CRIS, skor total berkisar antara 0 sampai 10, di mana skor tinggi menandakan nyeri yang signifikan. Pada skala NIPS, terdapat 6 indikator yang dinilai. Yang pertama, facial expression, dinilai apakah wajah rileks atau meringis. Kedua, cry atau tangisan, mulai dari tidak menangis, merengek, hingga menangis kuat. Ketiga, breathing pattern atau pola napas, apakah normal atau tidak teratur. Keempat, arms atau gerakan lengan, apakah rileks atau terjadi fleksi dan ekstensi. Kelima, legs atau gerakan kaki, dinilai sama seperti lengan, apakah rileks atau tegang. Dan yang terakhir ada state of arousal atau tingkat kesadaran, apakah bayi tenang atau gelisah.
Pada skala NIPS, skor total berkisar antara 0 sampai 7, dan skor lebih dari 3 menunjukkan adanya nyeri. Pada kasus ini, pasien adalah bayi usia 3 bulan yang mengalami nyeri akut, namun tidak dapat mengungkapkan nyeri secara verbal. Oleh karena itu, penegakan diagnosis nyeri dilakukan melalui pendekatan observasi perilaku dan juga indikator fisiologis. Berdasarkan data yang diperoleh, bayi menunjukkan tanda-tanda nyeri seperti menangis terus-menerus, peningkatan respon motorik, dan juga perubahan pola tidur. Selain itu, terdapat peningkatan denyut jantung dan frekuensi napas yang dapat mengindikasikan respon tubuh terhadap nyeri. Untuk memperkuat diagnosis, maka dari itu, penata anestesi menggunakan alat ukur nyeri khusus pada bayi seperti skala NIPS, FLACC, dan juga CRICE yang sudah digunakan tadi. Melalui penilaian indikator pada skala tersebut, dapat diidentifikasi bahwa bayi mengalami nyeri dengan derajat tertentu yang memerlukan intervensi lanjutan. Permisi dokter, selamat pagi. Permisi dokter, di sini saya penata anestesi Alisa melaporkan bayi N usianya 3 bulan dok. Tadi baru saja saya lakukan pengajian nyeri bersama penata Virgin yang hasilnya itu untuk skala NIPS-nya tinggi. Dilihat dari wajahnya itu tegang dan juga dia menangis terus-menerus, pola napasnya juga tinggi, tangan dan kakinya juga fleksi dan kesadarannya itu rewel, gelisah, tidak mau dipegang. Oke, baik, karena bayinya tidak bisa mengungkapkan secara verbal ya, jadi nanti kita gunakan hasil observasi dari perilaku tadi. Untuk strategi kita nanti adalah kombinasi manajemen non farmakologi, itu seperti comforting dari orang tua. Mungkin nanti orang tuanya bisa membantu untuk menggendong bayinya ya. Nanti saya buat instruksikan pemberian analgetik dosis rendah sesuai protokol. Baik dok. Untuk yang menggunakan skala CRICE juga tinggi dok. Pasiennya menangis, ada bayinya terus meraung-raung dan saturasi oksigennya tadi cukup rendah yaitu 96%. Untuk tekanan darah dan juga nadinya itu meningkat di 90/60 dan ekspresi wajahnya juga gelisah, kemudian kesadarannya juga terbangun, tidak pernah tidur gitu dok. Oke. Untuk yang pakai skala FLACC juga tinggi dok, skornya itu 10. Wajahnya itu mengerut dan mengatupkan rahang dan kaki dan juga aktivitasnya itu fleksi. Pokoknya gelisah, lalu dia nggak mau dipegang, terusan menangis, kemudian dia harus didampingi orang tuanya terus, nggak bisa jauh dikit, dia nangis terus-menerus gitu dok. Oke, terima kasih ya Mbak Lisa. Bisa terus memeluk anaknya ya, dikasih ketenangan, comforting, atau mungkin ibu bisa memberikan ASI juga buat dedek bayinya untuk membantu menenangkan sang adik. Semoga anak saya juga cepat pulih. Baik. Dari roleplay yang telah diperagakan, dapat disimpulkan bahwa penata laksanaan nyeri pada pasien bayi memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan pasien dewasa. Untuk pengkajian nyeri unidimensional, yaitu numeric rating scale, visual analog scale, verbal rating scale, pengkajian multidimensional, MC Guild Questionnaire, ID Pain, dan The Brief Pain Inventory, tidak cocok digunakan pada pasien bayi, karena pasien bayi belum bisa mengungkapkan secara verbal melalui kata-kata. Untuk itu, penata anestesi harus lebih peka dalam mengamati tanda-tanda perilaku dan respon fisiologis yang muncul. Penggunaan skala nyeri khusus seperti NIPS, FLACC, dan CRICE sangat membantu dalam menilai nyeri secara objektif. Selain itu, dokumentasi yang tepat juga berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas tindakan yang diberikan. Melalui penata laksanaan yang tepat dan komprehensif, diharapkan nyeri pada pasien dapat terkontrol dengan baik sehingga kenyamanan dan proses penyembuhan dapat optimal. I just had to let you know you're